Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulda Zaidil Fahmi dari kelas HKI 2D Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara dengan NIM 02012121213. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu capaian untuk memenuhi kriteria tugas ujian akhir semester perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu, dan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bu Siti Fatimah MPD. Adapun poin-poin yang akan saya bahas dalam video ini yaitu yang pertama tentang logika. Apa itu pengertian logika, macam-macam logika, manfaat logika. Kemudian pembahasan yang kedua tentang kebenaran. Apa itu kebenaran dan apa saja macam-macam kebenaran. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian logika. Dalam filsafat ilmu, logika sangat dibutuhkan untuk menjelaskan dan memahami sebuah gejala keilmuan. Logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti ucapan, kata, akal budi, dan ilmu. Logika adalah ilmu tentang metode dan prinsip yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penerapan yang benar untuk membedakan yang benar dan yang salah. Logika merupakan ilmu sekaligus keterampilan berpikir guna memperoleh argumentasi yang nalar ketika digunakan untuk memandang sebuah fenomena. Kutipan dari Suwardi N. Raswara 2012-175. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu yang kedua, macam-macam logika. Yang pertama adalah logika tradisional atau logika naturalis, yaitu cara berpikir sederhana berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Sebagai contoh bisa kita ambil seperti makan tidak sama dengan minum. Kemudian seseorang yang lapar pasti akan makan. Kemudian yang ketiga, seseorang yang haus pasti ingin minum. Baik, yang kedua adalah logika modern atau logika artifisialis, atau bisa disebut dengan logika matematika atau simbolik, yaitu jenis logika yang menerapkan prinsip-prinsip matematik terhadap logika tradisional dengan menggunakan lambang-lambang dan bahasa. Dengan kata lain, logika jenis ini mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah logika linguistik atau logika bahasa. Telah dipaparkan sebelumnya bahwasannya logika bahasa atau linguistik digunakan untuk mengambil kesimpulan fakta-fakta bahasa dan sastra. Contohnya yaitu seperti kuda Sumba punya sebuah jantung penjelasan. Selanjutnya yang terakhir adalah logika pragmatik. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Baik, untuk materi selanjutnya yang ketiga adalah manfaat logika. Yang pertama, logika menyatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan, bahkan seluruh ranah kehidupan. Yang kedua, logika menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang ketiga, logika mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang kita peroleh berdasarkan otoritas, emosi, dan prasangka. Baik, selanjutnya akan saya paparkan tentang pembagian selanjutnya mengenai tentang kebenaran. Yang pertama adalah pengertian kebenaran. Kebenaran adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Pernyataan ini pasti dan tidak dapat dipungkiri lagi. Manusia selalu ingin tahu kebenaran, karena hanya kebenaranlah yang biasa memuaskan rasa ingin tahu. Dengan kata lain, tujuan pengetahuan ialah mengetahui kebenaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran empiris. Kedua adalah kebenaran rasional. Ketiga, kebenaran ilmiah. Keempat, kebenaran intuitif. Kelima,
atau yang terakhir adalah kebenaran religius. Baik, jadi dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, bahwasannya dapat disimpulkan bahwa logika dan kebenaran dalam filsafat ilmu sangat dibutuhkan dan menjadi tujuan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Logika, filsafat, dan ilmu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, guna memperoleh sebuah kebenaran yang sahih. Dengan kata lain, ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ilmu seharusnya bermain di atas logika dan didukung oleh data atau konfirmasi. Tanpa logika, ilmu kurang bermakna. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya paparkan di dalam video ini. Semoga bagi kita yang melihat video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.